Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Aceh TV dimanapun Anda berada. Seperti biasanya menemani sore Anda, program talk show kembali hadir membahas isu-isu. Dan hari ini di edisi Senin 2 Desember 2019 kita akan membahas mengenai isu keterbukaan informasi publik, mendorong partisipasi dan meningkatkan informasi kepada publik. Dan bersama saya Indah Rastika Sari selama 1 jam ke depan kita akan membahas tema tersebut yang pastinya sudah hadir 2 narasumber yang kompeten untuk membahasnya. Saya perkenalkan satu persatu tamu yang sudah hadir, yaitu Bapak Haji Hamdan Nurdin, SOS MSI. Beliau merupakan komisioner Komisi Informasi Aceh atau biasa disapa dengan Pak Hamdan. Assalamualaikum Pak Hamdan. Waalaikumsalam Bu Indah. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak, Alhamdulillah. Dan di sebelah beliau sudah ada Pak Arman Fauzi atau yang biasa kita sapa dengan Pak Arman. Beliau juga merupakan komisioner Komisi Informasi Aceh. Dan bagi Anda juga pemirsa yang ada di rumah, kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di sini membahas tema kita di nomor line telepon 0823 6160 9090. Baik Pak, ini kita langsung saja dengan topik kita hari ini mengenai keterbukaan informasi yang mana kita juga masyarakat selaku masyarakat juga bisa mengakses ternyata informasi mengenai badan publik di mana hal tersebut juga tertuang ya Pak dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008. Mungkin dari Pak Hamdan, maaf Pak Hamdan terlebih dahulu mungkin lebih dijelaskan kepada kita Pak mengenai Undang-Undang nomor 14 tersebut. Silakan Pak. Baik, terima kasih untuk semua pemirsa yang ada dimanapun berada. Kami dari Komisi Informasi Aceh, terima kasih sudah diberi kesempatan dalam hal ini untuk menjelaskan terkait keterbukaan informasi publik yang lebih dikenal dengan adanya Undang-Undang nomor 14 tahun 2008. Jadi kita pahami bahwa undang-undang ini sebagai bentuk jaminan bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi dari penyelenggara pemerintah dan badan publik. Nah, sandaran hukumnya yang utama ini lebih untuk pemenuhan bagian dari hak asasi manusia juga sebetulnya berdasarkan dari bunyi pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen di pasal 28F yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Nah, dengan lahirnya Undang-Undang 14 tahun 2008 ini dan kemudian diberlakukan pada tahun 2010 untuk seluruh ke seluruh Indonesia secara nasional. Ini tentunya mengikat badan publik untuk melaksanakan sebagaimana yang sudah ketentuan yang diatur di undang-undang. Yang pertama bahwa setiap badan publik wajib menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, kemudian seluruh provinsi 34 provinsi yang ada di Indonesia ini wajib juga untuk membentuk yang namanya Komisi Informasi. Nah, Komisi Informasi ini adalah sebagai lembaga yang independen untuk menyelesaikan jika ada dispute atau sengketa informasi yang terjadi antara pemohon informasi dengan badan publiknya. Baik. Nah, kemudian di undang-undang ini juga menarik, diatur juga beberapa klasifikasi informasi yang menjadi rujukan dari badan publik untuk implementasinya. Yang pertama itu adalah kewajiban badan publik untuk menyediakan dan mengumumkan informasi secara berkala. Baik. Ini dengan media yang penyampaiannya sebagaimana yang sudah diatur, yaitu melalui situs badan publik atau website dan papan pengumuman. Nah, apa informasi yang wajib diumumkan tersebut? Itu berkaitan dengan profil badan publiknya. Jadi setiap badan publik itu harus jelas keberadaan nama, alamat kantor, kemudian profil struktur organisasi dan sebagainya. Kemudian berkaitan dengan program-program yang ada di badan publik tersebut itu harus disampaikan ke publik melalui situs resmi atau website tersebut. Baik. Nah, kemudian juga berkaitan dengan keuangan.
Jadi Keuangan setiap itu yang paling penting ya Pak. ini yang paling Paling sensitif. paling sensitif dan sering apa namanya sering ada kekhawatiran tertentu dari pihak badan publik untuk mengumumkan informasi ini. Ini berkait Kasusnya jangan-jangan banyak di situ Pak. iya. Di sini yang dipersyaratkan atau diwajibkan untuk badan publik menyampaikan berkaitan informasi terkait keuangan itu yang pertama dengan rencana kerja anggaran setiap awal tahunnya, kemudian nanti ada juga informasi keuangan berkaitan dengan laporan realisasinya, kemudian neraca, arus kas dan lainnya. Baik. Ya, nah di sini yang setiap badan publik tersebut tuh wajib menyampaikan. Baik. Nah. Sebelum ke Pak Arman Pak, tadi kita selalu menyebutkan badan publik, tapi kategorinya apa Pak yang bisa kita tangkap dari badan publik tersebut? Maksudnya kategori? Kategori misalkan badan publik tersebut menerima Iya. dari. Mungkin tepatnya definisi badan publik. Siapa sih yang dikatakan badan publik ya? Badan publik kalau secara ketentuan undang-undang dinyatakan bahwa adalah lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, atau lembaga lain sejauh mereka menerima sebagian atau seluruh anggaran operasionalnya dari pemerintah, baik APBN, kemudian APBD atau kalau di Aceh itu ada APBA, atau kabupaten kota, atau organisasi lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang menerima sumbangan dari masyarakat, atau dana internasional. Ini masuk ke dalam kategori badan publik. Jadi badan publik ini wajib menyampaikan secara proaktif informasi yang dikuasainya kepada masyarakat umum, walaupun itu tanpa diminta oleh masyarakat. Nah, kemudian ada ketentuan lain. Klasifikasi kedua adalah informasi yang wajib disediakan oleh badan publik, yang tersedia setiap saat. Ini informasinya tidak dipersyaratkan harus disampaikan melalui website, tetapi PPID tersebut wajib mendokumentasikan, menyediakan informasi tersebut ada di badan publik. Baik. Jadi informasi yang tersedia setiap saat ini banyak juga kategorinya, itu hanya disampaikan kepada pengguna informasi apabila mereka memintanya. Nah, kemudian ada juga klasifikasi informasi yang lain yang diatur oleh dalam undang-undang ini adalah informasi serta-merta. Ini berkaitan informasi terkait dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Itu spesifiknya apa Pak contohnya? Ini berkaitan informasi yang bersifat disaster, kebencanaan. Kebencanaan. Nah, begitu ada gempa kita hari ini melihat ini sudah masuk BMKG, langsung ke Pak. BMKG wajib menyampaikan informasi di mana titik amplitudonya, skala Richternya, Real time ya Pak? Ya, real time-nya. Atau tidak hanya berkaitan dengan informasi disaster yang bersifat geologis, tetapi berkaitan dengan wabah penyakit, itu juga masuk kategori bencana. Berkaitan dengan wabah akibat keracunan makanan, ya. Ini Balai POM, Dinas Kesehatan wajib menyampaikan. Atau di pertanian, kalau ada masa musim yang kering berkepanjangan. Atau di sisi lain kalau ada bentrok, ada demonstrasi di mana-mana, itu badan publik terkait wajib juga menyampaikan sehingga orang nggak akan datang ke tempat lokasi kejadian. Pak, selain hajat hidup orang banyak tadi Pak, memang yang seperti gempa memang kita harus tahu Pak sebagai publik. Tapi di luar itu misalkan apakah seberapa proaktif Pak lembaga-lembaga badan publik tadi untuk menginformasikan? Iya. Nah, kalau berkaitan dengan informasi serta-merta ini, berkaitan hidup hajat orang banyak, ini apabila artinya serta-merta adalah begitu ada kejadian, badan publik tersebut tidak perlu ada birokrasi yang lebih lanjut, panjang, sehingga informasi itu akan lambat diterima oleh masyarakat. Ya. Ini ada misalkan kasus pencemaran sungai, ada kontaminasi merkuri di sungai tertentu misalkan, di mana di daerah aliran sungai tersebut masyarakat tinggal dan mengkonsumsi air tersebut. Nah, apabila itu sudah positif, diteliti secara analisis laboratorium bahwa ini positif, air sungai ini mengandung merkuri dan apabila dikonsumsi oleh masyarakat akan menimbulkan dampak yang lain yang merugikan kesehatan dan sebagainya, ini lembaga terkait wajib menyampaikan tersebut. Nah, kemudian itu yang serta-merta. Satu lagi, ini juga diatur bagaimana ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini juga mengatur tentang informasi dikecualikan. Informasi yang dikecualikan atau informasi rahasia.
Informasi rahasia juga. Nah, ini diatur di pasal 17 di undang-undang kita sebut Undang-Undang KIP, Keterbukaan Informasi Publik ini di pasal 17. Apabila informasi publik ini dibuka, ini akan mengganggu stabilitas ketahanan negara. Nah, misalkan masyarakat ingin tahu bagaimana sih taktik strategi perang di Indonesia. Ya kan, misalkan begitu. Itu akan mengungkapkan strategi militer dan itu bisa digunakan oleh pihak lain untuk dapat mengukur sistem ketahanan kita. Dikecualikan. Dikecualikan. Kemudian apabila informasi tersebut ada yang memohonkan, misalkan akan mengganggu proses hukum. Proses hukum sudah berjalan, ada pemohon ingin tahu siapa yang melaporkan kasus, siapa yang menjadi saksinya dan sebagainya, dan itu akan mengancam pihak penegak hukum, lembaga penegak hukum ini juga dikecualikan. Berarti beberapa kategori tadi dirahasiakan. Ya. Kemudian informasi apabila dibuka akan mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Kemudian juga mengungkapkan riwayat pribadi seseorang. Misalnya orang ada menderita penyakit tertentu dengan ada orang lain meminta, itu akan terungkap penyakit-penyakit dia, kemudian medical record, rekaman medisnya, kemudian hasil uji kapabilitas, kemudian juga terungkap nomor rekening pribadi, wasiat seseorang, itu diatur. Ya, harus dirahasiakan, ini sesuai dengan di pasal 11. Jadi apapun badan publik, kalau ada permohonan informasi yang menyangkut hal tersebut, ini harus diuji dengan uji konsekuensi. Itu ketentuannya. Pak Arman, gimana tambahannya? Terima kasih. Sebenarnya Komisi Informasi ini adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyatakan bahwa informasi terbuka atau tertutup dan dapat diberikan kepada pemohon. Nah, memang dalam konteks keterbukaan informasi ini kita masih memiliki beberapa tantangan yang kita hadapi. Nah, salah satunya adalah misalnya bagaimana kesiapan badan publik itu sendiri. Kesiapan? Kurang siap, Pak? Kesiapan ini dalam arti kan bicara informasi itu tidak terlepas dari ketersediaan data. Nah, apakah data itu dikuasai atau belum? Kemudian bagaimana manajerialnya? Tersimpan di manakah data itu? Berapa lama waktu itu data itu bisa diakses? Nah, kendala-kendala teknis dan sumber daya manusia ini yang membuat kadang-kadang informasi itu menjadi sengketa informasi di Komisi Informasi. Padahal kalau kita misalnya badan publik mampu saja menyediakan informasi yang dimohonkan oleh pemohon, ini mungkin tidak akan sampai kepada penyelesaian sengketa informasi. Nah, selain itu tantangan pemahaman yang masih minim kalau menurut kami ini yang harus kita tingkatkan. Minim dari badan publik. Badan publik dan masyarakat. Nah, masyarakat. Jadi makanya kadang-kadang sengketa informasi yang terjadi di Komisi Informasi sering berulang. Nah, padahal sebenarnya sudah ada putusan tentang anggaran misalnya. Nah, kemudian ada pihak lagi yang kemudian memohon masalah anggaran yang sama. Jadi kadang-kadang kita butuh edukasi masyarakat, kemudian mendorong peningkatan kapasitas dari badan publik, terutama PPID untuk menyajikan informasi-informasi yang sifatnya tadi yang disampaikan Pak Hamdan, informasi yang tersedia serta-merta atau tersedia secara berkala. Ini akan membantu kita, badan publik dan masyarakat untuk bersama-sama menjalankan undang-undang ini. Baik. Tadi Pak, selain kemudian keuangan dari Pak, anggaran, apalagi kemudian Pak yang sering masuk di KIA? Akhir-akhir ini mungkin akan meningkat secara kualitas ya. Beberapa pemohon itu mungkin sudah mulai melakukan akses terhadap perizinan. Nah, perizinan. Terutama soal pengelolaan sumber daya alam. Nah, ini juga menjadi tantangan juga bagi kita untuk bagaimana kemudian menyelesaikan sengketa informasi dan memutuskan informasi itu terbuka atau memang tertutup. Berarti paling banyak kemudian pemohonnya itu dari korporasi, Pak? Seperti tadi misalkan lembaga, atau apakah memang ada masyarakat umum yang perorangan seperti itu? Nah, kalau pemohon informasi itu bisa perorangan, bisa kelompok orang, atau bisa lembaga. Nah, itu nanti akan diuji oleh
oleh legal standingnya oleh Komisi Informasi. Baik. Apakah memang dia berhak untuk mengajukan atau memohon informasi Jadi kalau tersebut. kasus tadi emang lebih banyak ke Ya. ini ya Pak ya, Ya. lebih banyak ke korporasi. Ke korporasi. Pak Hamdan mungkin ada tambahannya? Ya, mungkin ada kasus-kasus yang banyak sebagaimana disampaikan oleh Pak Arman, ada kecenderungan juga akhir-akhir ini kita melihat bahwa banyak juga pemohon informasi yang mengajukan terkait dengan CSR. CSR Pak. CSR. Dana publik ya Pak. Ya, Corporate Social Responsibility. Jadi kalau ada satu korporasi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang relevan, mereka wajib menyediakan sekian persen untuk dana pengembangan lingkungan di mana badan publik itu berada. Nah, itu juga kita melihat banyak juga diakses. Itu di perbankan, hampir banyak perbankan oleh satu badan hukum yang mengajukan, dan yang menariknya alhamdulillah semuanya terselesaikan. Baik, alhamdulillah ya Pak ya. Kita sambung lagi nanti ya Pak dengan ini luar biasa ini. Saatnya Anda pemirsa untuk bisa juga menyampaikan informasi nih langsung kepada Komisioner Komisi Informasi Aceh. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini.